Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani dan akhwati, al-hadirin wal musyahidin, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Alhamdulillah, dengan rahmat, dengan hidayah, dengan bimbingan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pada senja hari yang berbahagia ini, di bawah guyuran hujan yang membasahi bumi, rahmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala untuk para penduduk bumi, kita diberikan kemudahan untuk bertemu dan bersua, melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani dan akhwati, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Masih saja pembahasan kita seputar mengenal karakter manusia di dalam berbuat dosa, ragam dan macam manusia di dalam bermaksiat kepada Rabb-Nya Tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan pecahan dari faedah dan ibrah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa iblis begitu gembira dengan dikeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga, dan kemudian diturunkan dia Adam alaihi salam ke dunia, dan dia tidak mengetahui bahwa keterjatuhan dan ketergelinciran seorang yang beriman berbuat dosa adalah kemuliaan dan keutamaan baginya. Jadi ada penjelasan dari Allah Tabaraka wa ta'ala tentang karakter manusia dalam berbuat dosa. Kemudian ada pula penjelasan, nantinya akan kita sebutkan bagaimana karakter manusia dengan taubatnya. Dalam pembahasan di pertemuan terakhir, terhenti pembahasan kita pada karakter yang ketiga, manusia yang berani berbuat maksiat dan apabila ia diberi nasihat maka ia akan angkuh dan sombong.
Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan karakter ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah. Ada yang mengingatkan dia, ada yang menasihatinya. Ya, ittaqillah. Maka kemudian tumbuhlah kesombongan dalam dirinya untuk berbuat dosa. Dia tidak dengarkan nasihat itu, dia tidak pedulikan nasihat itu, dia tetap dengan kesombongannya ingin berlama-lama di dalam maksiatnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fahasbuhu jahannam. Tempat tinggalnya orang yang seperti ini karakternya di dalam neraka jahannam. Walabi'sal mihad. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ketika dia dinasihati, ditunjuki, diajarkan oleh saudaranya, dia bukan hanya sekedar menolak nasihat yang disampaikan kepadanya, tetapi juga menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam dirinya. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abil Iman, Al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari jalan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul kalami ilallah. Seburuk-buruk ucapan, sebenci-bencinya ucapan, sejelek-jeleknya ucapan di sisi Allah, an yaqular rajulu lirrajuli. Seseorang mengatakan kepada saudaranya, ittaqillah. Dia ingatkan saudaranya, dia nasihatkan saudaranya, bertakwalah engkau kepada Allah. Fayaqul, lalu orang yang dinasihati ini, saudaranya tersebut berkata, alaika binafsika. Ini ucapan yang Allah tabaraka wa ta'ala paling tidak sukai. Alaika binafsika. Urus aja dirimu sendiri. Jangan sibuk ya menasehatiku. Urus saja dirimu sendiri. Atau dalam ungkapan yang lain, jangan sok suci. Kita menasehati saudara kita, ya, bukan berarti kita menganggap diri kita baik. Ya. Saya duduk di hadapan Bapak Ibu juga belum tentu saya yang terbaik di antara kita semua. Jadi nasihat menasihati itu tidak menunggu kita baik, tapi mengharuskan kita berusaha untuk menjadi orang baik. Kalau nasihat menasihati harus menunggu dulu kita jadi baik, maka tak akan terlaksana perintah ini. Kita dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, tetapi dengan kita menasihati saudara kita, tumbuhkan keinginan dalam diri bahwa kita juga ingin seperti apa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Oleh karena itu Allah tidak suka ketika seseorang dinasihati lalu dia katakan, diam, jangan sok suci. Kayak situ saja penghuni surga. Ya, gampang-gampang mengatakan saya penghuni neraka. Padahal kita tidak mengatakan, kita hanya mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah. Ini dosa. Ingat Allah akan murka, dan ketika Allah murka nanti akan disiksa di dalam neraka. Kita dikatakan memvonis dia sebagai penghuni neraka. Ini kesombongan. Ini yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak suka. Kenapa tidak kau akui saja kesalahanmu? Kenapa kau tidak dengarkan dan terima nasihat baik dari saudaramu? Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa dzakir, beri peringatan, beri nasihat, sampaikan pelajaran kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena pelajaran itu, nasihat itu, pelajaran itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman mendengarkan nasihat. Orang-orang yang beriman itu menyerap ibrah pelajaran yang disampaikan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan orang-orang beriman bermanfaat bagi dia
nasihat dan pelajaran. Nah, maka ini merupakan kriteria yang tercela. Sudahlah dia berbuat maksiat, lalu kemudian ketika ditunjuki, diajarkan, dinasehati, dia malah angkuh dan sombong dengan dosa dan maksiatnya. Kita pindah yang keempat. Ini yang kita terhenti padanya. Adapun karakter yang keempat, dari nas dan dalil yang ada, manusia yang terang-terangan berbuat maksiat. Manusia yang terang-terangan berbuat maksiat. Manusia yang memamerkan maksiatnya, mempertontonkan maksiatnya, memperlihatkan maksiatnya tanpa sedikit pun ada rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kepada umat manusia. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan baginya, kegembiraan dan kepuasan tersendiri bagi dia kalau orang kemudian bertepuk tangan, memberikan jempol, memberikan komen bagus, ya, orang like, setuju dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, ada kepuasan bagi dia. Bisa menunjukkan apa? Inilah saya, jati diri saya sebenarnya, apa adanya. Daripada Anda mengenakan peci haji, mengenakan jubah, ya, belum tentu juga Anda masuk surga. Siapa juga yang mengklaim kalau kita belajar agama bahwa kita pasti masuk surga? Berusaha dan berharap iya. Tapi ini orang karena dosa dan maksiatnya dia menganggap bahwa itulah yang baik. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah hiasi mereka dengan perbuatan dosa mereka. Mereka anggap mereka berbuat maksiat itulah baik. Udah, nggak usah, jangan sok suci, ya, jangan sok munalah, jangan munafik lah. Padahal situ juga suka itu, ya. Dosa mereka membuat mereka sedikit pun nggak lagi punya rasa malu. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara ucapan yang didapatkan dari para nabi, para rasul terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang kau sudah tidak punya rasa malu, silakan kau buat sesukamu. Kalau memang nggak ada lagi rasa malu, buatlah sesukamu. Apa yang kamu lakukan. Nah, ini yang terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi kita, di samping kesombongan, keangkuhan, kemudian tidak ada rasa malu, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbangga-bangga di hadapan manusia dengan maksiat dan dosanya, adalah ancaman yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Salim bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dengarkan hadis berikut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu pasti akan dimaafkan. Setiap umatku akan diberikan ampunan, akan diberikan maaf oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya. Tentu ini berhubungan dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudah memaafkan kita. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah itu afu, innaka afun, zat yang maha pemaaf. Dan Allah itu sangat senang memaafkan kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah itu telah banyak mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalaupun ada musibah yang mengena kita, ada ujian dan cobaan hidup yang mendera kita, itu hukuman dari Allah, itu teguran dari Allah atas kesalahan kita juga. Tapi ingat,
sebagian besar dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak setiap dosa Allah tetapkan ada musibah. Kalau begitu ketetapannya, sungguh saya dan Bapak Ibu nggak akan kuat. Tiap dosa pasti ada musibah, nggak kuat kita. Tetapi Allah sudah mengampuni sebagian besar. Maka dikatakan dalam hadis ini, setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan. Allah akan ampuni. Hubungan antara kita dengan Allah, dosa, bermaksiat kita kepada Allah, Allah mudah mengampuninya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik pun ketika pelakunya bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Yang berat tuh Bapak Ibu, dosa kita sesama kita. Ini yang perlu kita berhati-hati dan waspada. Dosa kita sesama kita. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang telah berbuat zalim kepada saudaranya, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu. Falyatahallalha minhu. Hendaknya dia menghalalkan, minta halal kepada saudaranya atas kezaliman yang sudah dia lakukan kepada saudara. Minta maaf. Malu saya Pak Ustaz. Ya, ini bukan tempat Bapak Ibu untuk malu. Tidak ada malu minta maaf itu. Segan Pak Ustadz, bukan tempatnya segan. Kalau kita salah, akui kesalahan kita. Datang minta maaf. Tidak tepat kita malu dan segan di situ. Ada lagi yang mengatakan hina betul lah kita Pak Ustadz. Hino bana awak Pak Ustadz. Awak lo yang rungkuk datang minta maaf. Sorry lah dulu Pak Ustadz. Bukan. Memang begitu adanya. Entah suami ke istri atau sebaliknya suami ke istri. Justru datang minta maaf itu adalah kemuliaan. Dan memaafkan orang yang datang minta maaf kepada kita juga merupakan kemuliaan. Dari mana datangnya hina? Nabi SAW mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah seorang hamba tiap kali dia memaafkan saudaranya, Allah akan tinggikan derajat dan kedudukannya. Memaafkan, minta maaf dan memaafkan itu sifat yang mulia. Ini yang berat, urusan antara sesama kita. Dan tidak dipahami dari sini bahwa kalau begitu Ustadz, saya akan beratkan urusan saudara saya yang telah menyakiti saya di akhirat nanti. Ingat Pak Bu, ikhwan akhwat kaum muslimin, ucapan seseorang ketika temannya, saudaranya datang minta maaf kepada dia. Bang, saya minta maaf bang. Tidak ada maaf. Betul bang, saya serius datang minta maaf. Saya teringat sekarang bahwa saya memang buat salah. Saya minta maaf bang. Tidak ada cerita. Ya, tertutup pintu maaf. Pintu maaf sudah tertutup. Kalau dia suami ke istri atau sebaliknya, tak ada maaf lagi bagimu. Tumben abang sedang marah-marah begini bisa romantis bahasanya gitu kan. Nah, itu tidak dibuat-buat. Tak ada lagi maaf untukmu. Ya, ibaratnya kalau sudah terkunci, kuncinya pun tidak ketemu lagi. Tidak bisa dibuka. Ya, begitu dia emosi marahnya. Lalu kemudian kata dia lagi, betul bang, saya datang minta maaf, kita selesaikan dunia. Itu dia. Itu dia yang saya tidak mau. Saya tidak akan maafkan, tidak ada maaf bagimu, kita berurusan nanti di padang mahsyar di akhirat. Hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat. Bukan berarti bahwa urusan sesama kita sulit dan rumit di akhirat nanti menjadikan kita untuk apa? Beralasan seperti itu. Saya minta maaf bang, tidak ada cerita. Ya, kita selesaikan di dunia, enggak. Ya, kita nanti di padang mahsyar berurusan. Ya, kita berurusan nanti di padang mahsyar. Apakah dia dengan ucapannya itu bahwa dia akan menang nanti di hadapan pengadilan Allah? Tidak. Allah tabaraka wa ta'ala bisa jadi menghukumi dia. Kenapa kau tidak maafkan saudaramu? Sedangkan aku memaafkan hambaku. Dan kau sombong. Tidak memaafkannya atas kesalahannya kepadamu. Ya, bisa jadi dia yang akan lebih berat. Oleh karena itu ini bukan sifat yang benar kaum muslimin, kaum muslimat. Ya.
Awak tunggu abang besok di padang mahsyar bang. Itu bukannya sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu al-afina anin nas. Mau memaafkan manusia, meskipun manusia nggak datang minta maaf kepada dia. Nggak penakut namanya itu Pak Ustaz. Tidak, itulah pemberani. Orang nggak datang minta maaf ke dia, dia sudah lebih dulu memaafkan. Dia bereskan semuanya. Lalu bagaimana dengan si fulan yang nggak datang minta maaf? Tunggu saja nanti. Bagaimana Allah menetapkan hukuman untuk dia. Adapun di kita udah bereskan, selesaikan. Ya, dan kalau dia datang minta maaf, jangan pula berubah. Baru sekarang teringat bang, dah 3 hari semenjak kita kemarin bersilang pendapat, saya datangnya. Nah, lah 3 hari baru takanam. Kamaju tak selama 3 hari kok. Jangan begitu. Ya. Kan kemarin sudah maafkan di awal. Maka ketika dia datang, sebelum antum minta maaf, ana sudah lebih dulu memaafkan. Begitu harusnya. Bukan kemudian dia datang minta maaf mereka enggak. Tapi kata kakak kemarin abang udah maafkan. Itu kemarin 3 hari yang lalu. Lah berubah, lo pikiran nemu ini. Berubah pikiran antum, berubah lo pikiran nemu. Begitu kata dia. Ini enggak benar nih orang yang seperti ini. Udah ikhlas, maafkan, selesai cerita. Ya. Nah, jadi kaum muslimin berat. Sesama kita tuh berat. Dengan Allah mudah memaafkan. Makanya dalam hadis ini dikatakan semua umatku dapat ampunan. Siapa yang tidak dapat ampunan? Al-mujahirin. Hati-hati. Mujahirin maknanya orang yang terang-terangan berbuat dosa. Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ya, entah dia terang-terangan berbuat maksiat di tengah keramaian, atau dia berbuat maksiat lalu kemudian dia pertontonkan, dia perlihatkan, dia pamerkan. Sama. Tujuannya adalah agar dosa dan maksiatnya dilihat, diketahui oleh manusia. Terang-terangan berbuat dosa. Kemudian Nabi SAW saking ingin mewanti-wanti kita. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, wa inna minal mujaharah, termasuk terang-terangan berbuat maksiat. Hati-hati, termasuk terang-terangan berbuat maksiat. Seseorang melakukan maksiat di malam hari. An ya'malar rajulu bil lail. Dia buat maksiat di malam hari. Dia buat dosa di malam hari. Nggak ada yang tahu. Kalau dia adalah suami, istri dan anak-anaknya nggak tahu. Kalau dia seorang istri, suami dan anak-anaknya nggak tahu. Begitu pula yang lainnya. Seorang anak, orang tuanya nggak tahu. Seseorang melakukan amalan di malam hari dan tidak ada yang tahu. Summa yusbihu, kemudian besok paginya, waqad satarahullah, Allah sudah tutup dosanya, Allah sudah menutupi aibnya. Tapi besok pagi dia bertemu dengan temannya, dengan saudaranya, dia berkata, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan dosa ini, tadi malam saya melakukan maksiat ini. Cerita sini, cerita sana. Ya, kalau sekarang dia buat dosa, buat maksiat, sudah selesai, direkam, diedit, lalu kemudian upload. Share di media sosial dia. Ya, bertaburan jempol. Ya, dan poster ketawa. Mantap, gokil bro, bagus, lanjutkan. Ya, macam-macam komen itu yang ditunggu sehingga dia makin apa? Woi, mantap. Ada yang mengatakan lagi lebih gila lagi, ya. Dan seterusnya. Ini yang ditunggu, kepuasan yang dinanti. Nih kena. Walaupun dia tidak melakukannya di tengah keramaian, ya, dia lakukan sendiri, lalu kemudian setelah selesai rekaman videonya diedit, lalu kemudian apa? Dia perlihatkan kepada manusia. Ini termasuk. Ya, kalau dulu harus datang dulu cerita. Kalau di zaman kita saat terkadang tidak perlu juga ya direkam diedit. Saat dia melakukan pun dia bisa juga memperlihatkannya. Itu terjadi di zaman kita. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dosa dan maksiat yang seperti ini. Kata Nabi SAW, kenapa Allah begitu tidak suka dengan hamba yang melakukan perbuatan ini?
Dalam hadis ini dikatakan waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal malam hari tadi dia buat dosa, dia buat maksiat. Allah sudah tutup aib dia. Allah sudah tutup maksiat dia. Tak tercium, tak terlihat, tak diketahui oleh siapapun. Allah tuh yang melihat dan mengawasinya. Sudah ditutup, nggak ketahuan. Dia pulang ke rumah, istrinya nanya, kemalaman pulang malam nih bang, udah larut malam abang pulang? Iya, nggak selesai-selesai tadi kerja, laporan banyak ini akhir tahun ini mau diselesaikan. Padahal tah laporan yang mana yang dikerjakan, entah di mana juga dia berada. Ya, kata suaminya, kata istrinya, ini bau apa nih bang? Kok aneh bau mulut amat? Nggak tadi apa makan patai lalu jauh, macam-macam aja lah dia mengalihkannya. Istri percaya pula kan, lain bau patai gini bang, ya kalau udah tengah malam kok lain baunya, macam-macam cara dia. Atau kalau ke istri mak lain baunya bang, kayak bau minuman. Nah, adik menggigau katanya. Baca taus dulunya, ya. Baca tahu setannya siapa dia kalau gitu. Jadi kaum muslimin kayak gitu, dia mengalih-alihkan perhatian. Akhirnya apa? Udah selesai, tidak ada yang tahu. Cuman parahnya Allah sudah tutup aibnya, Allah sudah tutup dosanya. Besok pagi atau setelahnya umbar cerita, ya, untuk memamerkan. Cerita sini, cerita sana. Sehingga ketika orang bertanya, gimana bang? Nggak tahu si kakak bang. Kakak bodoh, mana pula dia tahu. Gampang, tinggal bilang meeting, ketemu klien, rapat, ya, macam-macam. Dah selesai cerita, ya. Baik, istri bang selesai. Ya, kasih uang 1 juta, letak tuh untuk beli make up tuh 1 juta. Dah selesai cerita, aman Pak. Ya, ini dia bangga. Ini yang Allah tidak suka. Allah sudah tutup aibnya, dia malah pamerkan. Allah ingin dia sadar akan kesalahannya, dia malah angkuh dan sombong. Makanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin, kaum muslimat, berbuat dosa saja itu sudah merupakan kesalahan. Ditambah dengan apa? Bangga, angkuh dan dosa. Bangga, angkuh dan sombong atas dosa itu juga merupakan kesalahan. Ditambah lagi memamerkan, memperlihatkan, mempertontonkan dalam rangka apa? Unjuk kebolehan, ya. Kemudian menampakkan kekuatan, kepintaran, ya, dia jago berbuat dosa, jago berbuat maksiat, atau dia ingin menampakkan kegilaannya, macam-macam, ya. Oleh karena itu, ini adalah perbuatan yang tercela yang hendaknya kita berhati-hati dan waspada darinya. Kita akan syarah poin berikutnya yang kelima, tapi setelah kita mendengarkan azan sholat isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, al-musyahidin wal musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakter manusia di dalam berbuat dosa yang kelima adalah kebalikan dari yang keempat. Manusia yang melakukan maksiat dalam keadaan sendiri atau sembunyi. Manusia yang melakukan maksiat dalam keadaan sendiri atau sembunyi. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman. Tak kala mereka berada di dalam kesendirian, iman mereka benar-benar teruji dengan berbagai godaan, bujuk rayu dan tipuan dari syaitan. Ketika seorang yang beriman berada di tengah-tengah saudaranya, maka dia akan menjadi kuat. Karena ada faktor teman-temannya yang akan mengingatkan dia, yang akan menunjuki dia, yang akan menasehatinya. Namun ketika dia berada di dalam kesendirian, bisa jadi syaitan akan terus menggempur dia. Syaitan akan terus menyerangnya dengan bujuk rayu, dengan tipu daya. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang beriman terkalahkan. Keimanan ada di dalam dadanya. Keimanan itu masih menghiasi kalbunya, tetapi bujuk rayu syaitan dan derasnya arus nafsu dan syahwat membuat akhirnya dia terbawa dan hanyut berbuat maksiat. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kemuliaan dan keutamaan yang besar untuk orang-orang yang mampu takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tak kala mereka berada di dalam kesendiriannya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muluk ayat yang ke-12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Rabb-Nya
dalam keadaan ghaib. Di antara para ulama ada yang memaknai di sini mereka takut kepada Allah tabaraka wa taala saat mereka tidak dapat melihat Allah. Tapi mereka tetap takut kepada Allah. Mereka nggak dapat melihat Allah, tapi mereka tetap takut ya kepada Allah. Karena biasanya kita itu akan takut kepada sosok yang bisa kita lihat, yang kita kenal. Allah tabaraka wa ta'ala memperkenalkan zatnya kepada kita, dirinya kepada kita melalui nama dan sifatnya. Nah, orang-orang beriman bisa mengasah keimanannya untuk tetap takut kepada Allah walaupun mereka itu tidak melihat Allah. Satu. Atau orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, mereka yang tetap takut kepada Allah di saat mereka berada dalam keadaan sembunyi atau sendiri. Mereka dalam kesendiriannya, mereka di dalam kesepiannya, tidak ada manusia, tidak ada orang lain, tapi tetap takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tetap mengagungkan Allah, tetap memuliakan Allah. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, lahum maghfirah, untuk mereka ampunan, kemudian wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi Allah beri dua keutamaan, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Karena mereka mampu menjaga keimanan mereka. Iman kita ini benar-benar teruji, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, tak kala kita berada dalam keadaan sendiri. Di tengah keramaian, di dekat teman-teman saudara kita, ada dosa dan maksiat di hadapan kita. Terkadang seseorang akan menahan nafsu dan syahwatnya. Karena apa? Malu, segan, enggak enakan. Seperti itu. Jalan bareng-bareng dengan temannya, kata kawannya, sempurna ghadul basara bang. Oh ya, sempurna dia menundukkan pandangannya. Kata yang satu, tentu iya dia menundukkan pandangannya lewat emak-emak, nenek-nenek. Cuma nak gadih. Ya. Jadi dia masih bisa menahan diri karena memang banyak faktor, teman-teman, kawan-kawan, yang kalau dia lalai akan ada yang mengingatkan. Tetapi ketika dia sendiri, dia memegang kendali. Di sini ujiannya. Bahkan mungkin periksa dulu. Ada CCTV tidak di kamar nih? Gitu. Ya, kamar sudah terkunci belum? Jendela ditutup, matikan lampu, masuk dalam selimut. Ya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, di sini ujiannya. Makanya Allah berikan dua keutamaan, ampunan, pahala yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perangai yang seperti ini adalah perangainya orang-orang munafik. Bagaimana? Berbuat maksiat ketika sendiri dan sembunyi-sembunyi. Itu adalah perangainya orang-orang munafik. Na'udzubillah minan nifaq. Sehingga para ulama memasukkan orang yang punya sifat seperti ini, tabiat seperti ini, hadani Allah wa iyyakum ajmain, semoga Allah memberi hidayah kepada saya dan kita semua, berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, ini dikelompokkan oleh para ulama sebagai bentuk nifak amali. Jadi nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi ini membawa pelakunya keluar dari agama. Di antara bentuk nifak i'tiqadi, keyakinan seseorang bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dusta, tidak ada kebenaran padanya. Ini contoh nifak i'tiqadi. Dia membenci Nabi SAW, dia membenci sunnah Nabi SAW, dia mendustakan Nabi SAW. Ini contoh. Contoh yang lain apa lagi? Nifaq i'tiqadi, dia senang dengan kemunduran Islam, dia senang dengan penindasan dan penyiksaan yang dirasakan oleh umat Islam. Nah, ini salah satu bentuk nifaq i'tiqadi. Pelakunya bisa terseret keluar dari agama. Disebut juga dengan nifak akbar.
Sedangkan nifak asgor, nifak juga tapi kecil, disebut dengan nifak amali karena seseorang dia beriman tetapi tergelincir melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang munafik. Contohnya apa? Kalau berbicara, berdusta. Kalau berjanji, ingkar janji. Kalau diberi amanah, khianat. Kalau dia berselisih paham dengan saudaranya, maka dia akan berbuat keji, berbuat kejahatan. Jadi ini contoh nifak amali. Termasuk juga adalah ini, berbuat maksiat ketika sendiri atau sembunyi-sembunyi. Ya, orang-orang munafik kan kalau di depan Nabi SAW mengatakan apa? Keimanannya. Tapi di belakang Nabi SAW mereka menampakkan kebenciannya. Ini mereka. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 108. Coba lihat. Diam-diam dalam keadaan sembunyi, tertutup di malam hari, mereka menyusun rencana jahat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Mereka merasa mereka berhasil sembunyi dari manusia, tapi Allah katakan mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah itu berserta mereka. Ilmu Allah itu meliputi mereka. Allah mengawasi, memperhatikan, melihat amal perbuatan mereka, mendengar tutur kata mereka, walaupun mereka berbisik-bisik sesama mereka. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala katakan, idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Idh yubayyituna, bayyata yubayyitu artinya melakukan sesuatu di malam hari. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu, ikhwan akhwat yang belajar bahasa Arab, rumah itu bahasa Arabnya apa? Baitun. Ya, tempat menginap, tempat kita berada di malam hari. Nah, makanya mereka merencanakan rencana jahat pada malam hari. Mereka bersembunyi dari Rasul SAW dan para sahabat. Tapi Allah katakan mereka tidak bersembunyi dari Allah. Lalu kemudian Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, wa kanallahu bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah tabaraka wa ta'ala meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nisa ayat 108. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung dari kemunafikan. Seseorang terkadang di hadapan temannya terlihat sangat pandai, sangat bersungguh-sungguh menjaga pandangan, menundukkan ya penglihatan dari apa yang diharamkan. Namun ketika dia berada di dalam kesendiriannya, bisa jadi dia akan melihat video, bisa jadi dia akan membuka situs-situs yang mengandung konten yang tak senonoh, ya kan? Gambar-gambar yang vulgar. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Karena memang dalam keadaan sendiri kita diuji. Ini ujiannya, ini tantangannya. Sanggup nggak mempertahankan keimanan kita? Sanggup nggak untuk mengatakan tidak? Sanggup nggak untuk tetap memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan dia menahan nafsunya, mengandalikan jiwanya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, surga akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi memang tantangan berat. Nah, oleh karena itu, kelemahan iman dan kekuatan iman kaum muslimin dan kaum muslimat ketika kita berada di dalam kesendirian. Itulah saat kita untuk melihat. Ketika kita perturutkan kelemahan iman, tidak berusaha kita jaga,
akhirnya buka, dan seterusnya terbuka. Tetapi ketika kita pelihara dan jaga iman kita, enggak. Ya, gimana caranya Ustadz? Caranya jangan suka menyendiri. Itu intinya, Pak. Ya. Istri, anak-anak dalam kamar, si bapak di ruang tamu. Ya, ketika sudah mengarah ke sana pemikiran, tidak ada yang tahu nih, ya, cepat tutup handphone, masuk kamar. Waktunya untuk apa? Berbicara dengan istri, bertukar pikiran, bercengkerama dengan anak-anak. Memang itu solusinya. Tapi ketika kita perturutkan, hanyut, ya, hanyut di dalam maksiat dan dosa. Baik, ada poin dalam pembahasan ini, kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya, karena pembahasannya cukup panjang. Para ulama mengatakan, sepertinya hadis Abi Hurairah yang kita baca pada karakter sebelumnya, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Sepertinya hadis ini kontradiktif dengan hadis yang akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya, bahwa dalam hadis yang akan kita bacakan tersebut, Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat di dalam kesendiriannya, ini akan menjadi sebab terhapus amal kebaikannya. Hadisnya cukup panjang, kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Maka kata para ulama, kayaknya ya nggak cocok. Yang satu dicela berbuat maksiat terang-terangan. Berarti yang buat maksiat secara sembunyi-sembunyi tidak kena celaan di dalam hadis yang pertama tadi. Kok sepertinya beradu. Yang buat maksiat terang-terangan tidak dapat ampunan. Yang buat maksiat dalam kesendirian dihapus pula amal ibadahnya. Terhapus amal ibadahnya. Terhapus amal kebaikannya. Sepertinya nggak nyambung. Atau sepertinya ada sesuatu dalam dua hadis ini. Dan ini dibahas dalam poin yang sangat panjang oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis yang kedua yang kita belum bacakan, kita baru riwayatkan secara makna, ini dhaif. Hadis Abu Hurairah itu sahih karena perawinya. Ada yang mengatakan hadis Abu Hurairah, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ini tentang perangai kaum muslimin. Adapun hadis yang orang berbuat maksiat sendiri dalam keadaan sembunyi, terhapus amal kebaikannya, ini tentang orang munafik. Nah, poin-poin ini akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan dan pemahaman yang baik kepada setiap kita. Namun intinya, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, bahwa ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, tidak ada sedikit pun rasa malu dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta angkuh, sombong dan bangga di hadapan manusia, sehingga dia pamerkan maksiatnya, dia tampakkan dosanya. Dan ada pula yang malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat maksiat di dalam kesendiriannya atau di dalam keadaan dia berada di belakang punggung manusia. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan juga kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Narakum ala khair. Insyaallah bertemu dan bersua lagi di pertemuan berikutnya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.